Kalau kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama ataupun kerukunan antar umat seagama dan segala macam, itu kita tuh diawali daripada apa yang menjadi keyakinan kita. Benar. Itu titik tumpu dari kelenturannya. Ya. Nah, setelah kemudian kita aksisnya. Ya. Nah, kalau prinsip ini adalah sesuatu prinsip yang salah, maka nantinya dia juga akan menjadi sebuah toleransi yang salah. Benar. Atau intoleransi yang salah. Karena prinsipnya udah salah nih. Tapi kalau dia menjadi sebuah keyakinan yang benar, maka toleransinya juga akan benar dan intoleransinya juga akan benar. Ya, jadi toleransi yang benar itu ketika dia punya prinsip yang benar. Ya. Contoh, berarti itu dulu poinnya ya. Poinnya contoh kayak gini ya, misalnya sebelum kita bahas tentang toleransi atau kita bahas tentang kerukunan antar umat beragama. Karena masalah ini prinsipnya nih harus dibahas. Betul, kan pala orang beda-beda nih. Nah, maka kita harus bahas prinsipnya dulu. Contoh ya, kalau misalnya kita katakan bahwa semua harus toleransi, enggak juga. Kadang-kadang kita harus intoleran dalam perkara-perkara tertentu. Misal contoh ya, tergantung prinsip ya. Tergantung prinsip. Aku punya istri, Mas Husen punya istri, Antum punya istri. Maka berkaitan dengan istri kita nggak boleh dong toleransi misalnya. Contoh misalnya, apakah disebut dengan toleransi kalau seandainya boleh nggak aku jalan sama istrimu? Kan nggak mungkin. Karena itu adalah bukan bentuk toleransi. Nah, berarti intoleransi di bidang itu adalah sesuatu yang betul. Tapi kalau misalnya dia punya prinsip yang misalnya salah, maka toleransinya juga jadi salah. Contoh prinsipnya, semua agama itu adalah sama. Maka ketika dia bertoleransi karena keyakinannya itu pun jadi salah juga. Jadi contohnya misalnya laki-laki dan perempuan tuh bisa kita yang menentukan, gitu kan ya. Maka kita bertoleransi terhadap orang-orang yang nggak ngaku cowok dan nggak ngaku cewek, ini juga jadi salah juga. Nah, maka toleransi dan intoleransi itu tergantung keyakinan. Itu maksudnya. Tergantung prinsip tadi. Tergantung prinsip. Nah, pertanyaannya adalah prinsip seperti apa yang membuat akhirnya hidup itu jadi rukun. Kan gitu sebenarnya kan ya. Nah, karena aku lihat zaman sekarang justru kata-kata toleransi antar umat beragama ini seringkali dijadikan sebagai sebuah topeng untuk sebenarnya perbuatan intoleran. Ya, menggeser prinsip. Menggeser prinsip. Iya. Contoh misalnya menggeser aksis utamanya tadi. Betul. Jadi dia contoh kayak ini ya. Orang bilang, "Oh, kita tuh harus toleransi antar umat beragama." Tapi dia menggunakan itu untuk memaksa orang lain untuk mengikuti ataupun mengakui sesuatu yang bukan keyakinannya dia. Paham. Kalau lu nggak, contoh misalnya, kalau kayak di barat, kalau lu nggak ngakuin ada gender netral, berarti lu intoleran. Iya, padahal itu memaksa aku untuk meninggalkan prinsipku. Betul, itu memaksa antum untuk meninggalkan prinsip antum bahwa cuma ada dua, laki-laki dan wanita. Kalau kamu nggak milih misalkan pemimpin yang non muslim, berarti kamu intoleran. Padahal kita misalkan punya prinsip bahwa memilih sesuai keyakinan kita, misalkan atau gitu. seperti kayak orang-orang di SMP ku dulu. Kalau kamu nggak ngerokok, kamu banci. Oh iya, banyak kayak gitu. Kalau kamu toleran sama kami, kamu ngerokok dulu dong. Sedangkan aku punya keyakinan bahwa aku nggak mau ngerokok. Betul. Harusnya kan dihormati juga. Kok bisa jadinya kemudian toleran itu adalah mengikuti dia, sementara kalau nggak ngikuti dia tuh nggak toleran. Oh, itu kan sering antum lakukan ya. Iya juga. Iya betul. Antum kan sering membuat aku merasa hidup ini tidak berharga kan. Tapi untuk kebaikan. Oke, baik. Itu udah bentuk daripada pemaksaan. Begitu cara dia ya. Gaslighting antum ya. Jadi benar. Jadi kadang-kadang emang gitu ya. Jadi dia memaksa orang untuk meninggalkan prinsip. Caranya dengan bilang bahwa kalau kamu tetap di prinsipmu, kamu intoleran. Betul. Tinggalkan prinsip hidupmu. Betul.